Islam Nurul Qodim ini sangat berat sekali, bukan hanya menguatkan akar kita untuk menguatkan steinki, bahkan kita dituntut oleh dzurriyyah dan yayasan untuk menumbuh kembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qodim. Maka dari itu seyogyaknya harapan kami kepada semua sivitas akademika steinki ini, selalu melakukan sinergitas dan selalu berkolaborasi antar sivitas. Kenapa? Karena pencapaian-pencapaian akademik baik kurikulum dan lain sebagainya ini perlu adanya evaluasi. Apa yang sudah berjalan baik kita diperbaiki lagi, kemudian apa yang perlu diperbaiki untuk ke depan. Kemudian yang kedua yang sangat penting adalah penguatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Bagaimana sekiranya para dosen dan sivitas selalu didorong untuk meningkatkan kompetensi. Kalau saya yakin, hakul yakin, jenengan semua pasti punya potensi. Karena kalau tidak punya potensi, tidak mungkin masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qodim. Maka dari potensi-potensi yang dimiliki oleh jenengan semua, perlu adanya peningkatan kompetensi. Bagaimana sekiranya para dosen dan sivitas itu mempunyai kompetensi yang sangat tinggi. Melalui apa? Melalui pelatihan. Jadi semisal ada seminar, baik seminar itu online maupun offline, untuk selalu mengikuti. Karena nanti ketika akreditasi nanti atau monitoring atau ingin mengetahui profil dari sivitas itu akan diketahui dalam peningkatan kompetensi itu memiliki berapa sertifikat, itu juga penting sebagai bukti. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas mahasiswa. Ini biasanya dilakukan oleh eh, bidang kemahasiswaan. Bagaimana sekiranya mahasiswa itu berkembang di bidang akademik maupun di non-akademik. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas mahasiswa selama ini masih belum tersentuh, yaitu peningkatan di bidang prestasi. Jadi yang perlu kita targetkan untuk tahun ajaran 2025-2026 nanti ini perlu adanya peningkatan prestasi mahasiswa. Kalau di bidang organisasinya, Masya Allah luar biasa. Sudah masuk beberapa elemen-elemen organisasi baik tingkat kecamatan, Probolinggo maupun tingkat provinsi. Ke depan, untuk peningkatan kualitas mahasiswa ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan strategi peningkatan prestasi mahasiswa. Itu yang sangat penting. Kemudian yang keempat, evaluasi dan pengembangan kurikulum. Jadi selama kurikulum berjalan 4 semester ini, tolong bagian tim akademik, baik Pak Fauzan atau Bapak Kaprodi dan Sekprodi, untuk apa ya, untuk mengevaluasi mata kuliah yang relevan dilanjutkan tahun berikutnya, yang mana kemudian mata kuliah yang tidak relevan untuk untuk diajarkan ke mahasiswa itu yang mana. Jadi itu tolong untuk benar-benar dievaluasi. Bukan hanya mata kuliahnya, tetapi juga RPS-RPS yang dibuat oleh para dosen. Jadi ketika saya lihat kemarin RPS para dosen itu misal sudah memberikan
PPS tidak ada langsung dijadikan kajian utama. Jadi tidak ada evaluasi, tidak ada perbaikan di situ, tidak ada revisi. Nah, sekiranya pembahasan-pembahasan atau materi-materi yang diajarkan oleh para dosen di tahun berikutnya, sekiranya ada revisi dalam artian kajian atau materi yang disampaikan sekiranya benar-benar relevan apabila dilaksanakan pembelajaran di tahun berikutnya. Kemudian yang kelima, perlu adanya penguatan dakwah dan pengabdian kepada masyarakat bagi Steinki ini. Jadi karena kita sudah mulai masuk di semester 5 di bulan Agustus itu kan perlu adanya peningkatan lagi di bidang PKM atau pengabdian pada masyarakat. Kemudian optimalisasi sistem manajemen kampus. Pastikan sistem informasi akademik baik itu baik itu berupa mading maupun website itu benar-benar diaktifkan. Sekiranya kalau memang ada kendala, segera carikan solusi. Jangan sampai nunggu perintah dari pimpinan. Jadi dari sekretaris jangan nunggu perintah dari prodi jangan nunggu perintah dari biro atau dari bidang akademik. Yang bidang akademik jangan nunggu perintah dari saya. Jadi tolong kalau memang ada hal-hal atau kendala-kendala yang perlu kita selesaikan, segera mungkin cari solusinya. Itu harapan saya ke depan. Kemudian yang ke-6, yang ke-7, penguatan branding dan publikasi. Saya rasa sudah luar biasa ya. Hanya saja branding kita perlu digalakkan lagi agar Steinki ini benar-benar dikenal oleh kalangan masyarakat, bukan hanya di kalangan pesantren saja. Seperti halnya kalau di Genggong itu kan brosur itu mereka sebarkan melalui KKN. Brosur mereka sebarkan, baik brosur atau pamflet-pamflet, mereka sebarkan di berbagai jalan raya itu kalau yang saya lihat itu. Dari Genggong itu ada pamfletnya Genggong, di Leces itu ada, di Bantaran itu ada, di Besuki itu juga ada. Jadi harapan saya ke depan untuk menaikkan branding atau menaikkan publikasi sekolah tinggi ini, semua sivitas bergerak cepat dan bergerak maksimal. Jangan nunggu saya minta tolong jangan nunggu saya. Apa yang menjadikan meningkat kualitas atau meningkatnya branding sekolah tinggi itu, kalau sampean punya inisiatif, segera langsung kerjakan. Kemudian pengelolaan dan keuangan sarana dan prasarana. Pastikan sarana dan prasarana benar-benar tertata rapi. Benar-benar sarana dan prasarana dan keuangan itu benar-benar tertata rapi, kemudian sesuai dengan pedoman keuangan dan pedoman sarana prasarana di tingkat bawah. Seperti halnya di tingkat MA dan MTS itu sudah ada pedomannya. Tinggal kita mencontoh atau menjiplak pedoman sarana dan prasarana yang ada di MTS dan MA. Kemudian yang sangat penting ke depan, saya minta tolong ke Pak Fauzan untuk segera mempersiapkan atau membentuk tim akreditasi. Karena insya Allah ke depan
Di tahun 2026 awal, insya Allah, Stay Nurul Qadim ini akan ada akreditasi. Meskipun sifatnya itu otomasi, sifatnya itu meskipun online, tetapi kalau kita sudah siap, maka kinerja kita itu tidak terlalu berat di kemudian hari. Kemudian yang ke-10, penguatan sinergi dan kerjasama. Nah, untuk bidang kerjasama ini, harapan saya tiap bulan kita mempunyai kerjasama, entah itu 2 MUU atau 3 MUU. Bukan hanya di tingkat lembaga MA saja. Sekiranya Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim itu mempunyai kerjasama berbagai pihak, baik antar perguruan tinggi atau pemerintah maupun lembaga yang lain, sekiranya mendongkrak terhadap pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim. Kemudian yang paling terakhir, terkait masalah prodi baru, insya Allah kalau prodi baru ini di ACC semua, ini ada 4 prodi yang diajukan. Yang pertama adalah ekonomi syariah, kemudian manajemen pendidikan Islam, pendidikan agama Islam yang disebut dengan PAI, dan ada hukum keluarga Islam. Nah, kalau ini nanti di ACC semua, ya bersyukur alhamdulillah. Cuma kedepannya yang harus kita siapkan adalah profesionalitas kita dalam melaksanakan kinerja. Jadi mungkin itu sedikit pepatah atau saran-saran dari saya, dan semoga rapat ini berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar, dan menghasilkan keputusan yang strategis demi membangun kemajuan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi